warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, kami akan mendemonstrasikan cara pengepakan dan pengambilan spesimen PD3I sampel AFP. Pada dasarnya, Kabupaten Malinau telah melakukan pelacakan epidemiologi terkait PD3I, di mana biasanya kasus kami dapat temukan melalui pelaporan masyarakat, puskesmas, rumah sakit Pratama, dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Malinau. Untuk Dinkes sendiri sering mendapatkan info dari rumah sakit dengan respon yang cepat melalui dokter spesialis anak. Oke, langsung saja kita akan memperagakan cara pengambilan dan pengemasan spesimen AFP. Selamat menyaksikan. Kita akan mempersiapkan peralatan dalam pengambilan spesimen AFP, di mana bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, kita memerlukan APD, sarung tangan, dan masker. Selanjutnya, kita memerlukan dua pot untuk spesimen, di mana memiliki tutup yang berulir sehingga bisa menutup dengan rapat. Dan kita juga memerlukan dua plastik klip yang muat kita masukkan pot masing-masing di dalam plastik klip. Selanjutnya kita memerlukan plastik klip besar 2 untuk memasukkan foam EP1 dan foam SP1 dan memasukkan kedua pot di dalam satu plastik klip. Kemudian kita memerlukan spesimen karier full pack 5 buah, bahan alat tulis yang tahan air, label dan identitas pasien, di mana di dalamnya terdapat nomor EPID, tanggal pengambilan sampel, nomor spesimen, dan identitas penderita. Di dalamnya ada nama penderita, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Kita memerlukan selotip dan isolasi atau lakban. Kita melakukan persiapan dalam mengambil spesimen, di mana kita menginformasikan kepada keluarga pasien, terutama ibu, untuk menyiapkan spesimen yang kita perlukan di dalam wadah plastik yang bersih atau kertas yang kering, supaya spesimen yang kita dapatkan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian kita juga menginformasikan bahwa kita akan memerlukan 2 spesimen, 2 kali pengambilan spesimen dengan jarak pengambilan spesimen yang pertama dan yang kedua minimal 24 jam. Kemudian spesimen yang kita ambil sesuai dengan kondisi spesimen yang ada. Bila konsistensinya normal, kita memerlukan kurang lebih 8 gram. Tetapi bila konsistensinya cair, kita memerlukan kurang lebih 1 sendok makan. Spesimen kita ambil, kita tempatkan di dalam pot kurang lebih 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa.
Selanjutnya, antara tutup dan badan pot kita akan memberikan selotip sehingga tidak mudah terbuka. Dan sebelumnya di dalam pot ini sudah diberikan label dan identitas, telah diberikan nomor dan tanggal dan nomor spesimen, nomor identitas yang jelas dari penderita yang kita ambil sampelnya. Selanjutnya, sambil kita menunggu pengambilan spesimen berikutnya, spesimen yang pertama ini kita akan simpan di dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Kita melanjutkan pengambilan spesimen yang kedua dengan cara yang sama dengan pengambilan spesimen yang pertama. Perlakuan sama, penyimpanan dan pengambilannya dengan cara yang sama. Untuk pengemasan spesimen 1 dan spesimen kedua kita letakkan masing-masing di dalam satu plastik klip, masing-masing dalam satu plastik klip. Di mana identitas penderita telah dibungkus dengan rapi supaya terhindar dari basah atau rusak atau terlepas dan masih tetap bisa terbaca dengan jelas. Spesimen 1 dan spesimen 2 kita masukkan bersama-sama dalam satu plastik klip yang besar. Kita masukkan dalam spesimen carrier. Kita tempatkan sedemikian rupa sehingga spesimen ini tidak tumpah, tidak terbolak-balik atau terguncang. Kemudian dalam satu plastik klip besar yang lainnya, foam FP1 dan foam FP1 kita masukkan di dalam plastik klip. Kemudian kita sertakan di dalamnya. Kita tutup spesimen carrier dengan rapat, dan di sini spesimen carriernya telah kita berikan label khusus untuk spesimen AFP. Kemudian alamat laboratorium yang kita tuju dituliskan dengan jelas, kemudian diberikan isolasi atau lakban dan masih mudah terbaca dengan jelas. Kemudian kita berikan label juga pengirimnya dituliskan dengan jelas, di label dengan jelas supaya
tidak mudah rusak atau terlepas dan bisa dibaca dengan jelas. Tutup spesimen karya ini kita tutup dan kita beri lakban sehingga dia kedap dan tidak mudah lepas tutupnya. Oke. Bila spesimen ini akan dikirim setelah pengemasannya kurang dari 3 hari, kita bisa memasukkannya di dalam lemari es dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan bila kita memerlukan waktu lebih dari 1 minggu setelah pengemasan baru akan kita kirim, maka spesimen ini akan kita masukkan di dalam freezer. Kemudian bila kita akan mengirim spesimen, terlebih dahulu sebaiknya kita memberikan informasi kepada laboratorium pemeriksa bahwa kita akan mengirimkan spesimen. Demikianlah video peragaan cara pengambilan dan pengemasan spesimen AFP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.